Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin saya Fajar dan saya adalah seorang guru. Saya melihat tayangan dari channel suyanto.id. Dari video tersebut, pembicara menyinggung tentang adanya fenomena guru badut. Guru badut ini adalah sebutan untuk guru-guru yang hanya mementingkan kesenangan dan keseruan belajar, tetapi kehilangan esensi dari mengajar itu sendiri. Jadi di kelas itu hanya berfokus bagaimana caranya siswa dan siswi terlihat senang dan bahagia. Menurut pembicara di channel tersebut, fenomena guru badut ini berawal dari tugas-tugas guru di kurikulum Merdeka yang mereka itu harus membuat video-video tertentu yang memperlihatkan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Pada akhirnya mereka kan harus menyeting gitu ya. Harus dibuat drama seolah-olah pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Nah, saya sendiri salah satu di antara guru-guru yang pernah membuat video seperti itu. Karena memang dimintanya seperti itu. Kenapa pembelajaran harus dibuat seolah terlihat menyenangkan? Ya mungkin karena aslinya nggak semenyenangkan itu kali ya. Karena hal ini di kemudian hari muncullah fenomena baru yang disebut dengan guru influencer, yaitu guru-guru yang membagikan proses belajar mengajar di dalam kelas melalui konten-konten di sosial medianya. Awalnya guru-guru influencer ini dianggap baik, sampai-sampai bisa mendapatkan banyak follower di sosial media karena konten-kontennya yang dianggap menginspirasi. Namun belakangan banyak kritik yang datang dari berbagai pihak kepada guru-guru influencer ini. Bahkan ada kritik dari kalangan guru sendiri. Di antara kritiknya adalah banyak guru-guru influencer ini yang pada akhirnya tidak memperhatikan privasi murid. Mereka mengunggah wajah murid-muridnya di akun-akun sosial media tanpa izin dari orang yang berwenang, dari orang tuanya atau dari walinya. Dan banyak juga guru-guru yang menjadikan masalah belajar anak sebagai konten di sosial medianya. Seperti kemarin sedang viral itu, ada guru yang protes tentang tulisan anak yang jelek. Surat terbuka untuk semua guru SD dan orang tua yang lalu dijadikan konten di sosial media viral. Ya, pada akhirnya guru tersebut meminta maaf. Namun yang jadi masalahnya adalah ada kebiasaan itu, kebiasaan mempertunjukkan kekurangan siswa, kebiasaan mempertunjukkan masalah belajar siswa di muka umum melalui konten-konten sosial media. Hal ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai hal yang tidak etis dilakukan oleh seorang guru. Selain itu juga guru-guru influencer ini sering menjadikan pekerjaannya di sekolah sebagai konten. Seperti pekerjaannya menjadi bendahara BOS, pekerjaannya yang mengkoreksi hasil belajar siswa, tugasnya membuat administrasi sekolah, dan banyak kerjaan lain yang dijadikan konten oleh guru-guru influencer ini. Padahal menurut beberapa pihak tidak ada kepentingan guru untuk mensosialisasikan pekerjaannya kepada orang-orang melalui konten sosial media. Pembicara di dalam channel YouTube tersebut juga menyinggung tentang adanya guru influencer yang dengan pekerjaannya sebagai guru sudah mendapatkan banyak follower, sudah dianggap menginspirasi, tapi tahu-tahu mengundurkan diri dengan alasan lingkungan kerjanya yang toksik katanya. Kalau seperti ini, alih-alih menjadi guru yang menginspirasi, jadinya malah kontraproduktif. Bukannya menginspirasi dalam hal kebaikan, justru bisa jadi guru influencer ini menginspirasi orang-orang yang merasa memiliki keadaan yang sama untuk berhenti juga. Dan salah satu hal yang disayangkan oleh pembicara di dalam YouTube ini, dalam channel YouTube ini adalah adanya peran pemerintah untuk memberdayakan, untuk memelihara guru-guru influencer ini bukan sebagai pendidik,
melainkan sebagai agen-agen pemerintah yang tugasnya mengglorifikasi program-program pemerintah. Apa itu mengglorifikasi? Yaitu membuat seolah-olah setiap kebijakan pemerintah itu terlihat bagus dengan cara membuat jargon-jargon atau hashtag-hashtag tertentu yang mendukung program-program pemerintah. Mungkin kekhawatiran dari pembicara di dalam channel YouTube tersebut adalah biasanya sesuatu yang dikemas terlalu dilebih-lebihkan, seolah-olah tanpa cacat, seolah-olah tanpa salah. Ketika ada orang yang mengkritik, lalu dikatain emang aja mindsetnya nggak bener. Ketika ada orang yang mengkritik, dibilang emang aja pola pikirnya yang salah gitu. Kekhawatiran dari pembicara mungkin khawatirnya ketika sesuatu itu dibuat terlihat bagus, sebenarnya ada keburukan atau ada kekurangan yang besar di baliknya. Tapi supaya tetap berjalan programnya, maka harus dibuat seolah-olah terlihat bagus atau diglorifikasi. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin. Lihat aja video aslinya di channel YouTube suyanto.id. Secara pribadi, saya juga punya pengalaman ketika awal-awal dulu pembelajaran itu sedang ramai dengan ice breaking. Untuk informasi, saya ini adalah orang yang cukup kaku, tidak suka bernyanyi dan berjoget-joget di depan umum. Maka ketika ada anjuran untuk melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, di tengah pembelajaran, dan ketika mengakhiri pembelajaran, maka saya emang ngerasa seperti badut sih. Saya malu gitu. Bukan berarti badut itu pekerjaan yang buruk, bukan. Tapi di pikiran saya, guru itu adalah seharusnya berwibawa. Berwibawa itu tenang. Berwibawa itu nggak petakilan gitu, nggak banyak gerak. Bergerak seperlunya aja, bicara yang bermanfaat aja. Pokoknya nggak ada di pikiran saya guru itu bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget di depan siswanya, itu nggak ada di pikiran saya. Makanya waktu itu saya merasa ini kok kayak badut ya. Ini guru malah jadi kayak badut. Waktu itu pendapat saya pribadi seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan ya, karena ini kepribadian saya aja yang tidak suka bernyanyi dan berjoget di depan orang banyak gitu. Tapi kalau ada guru-guru yang suka seperti itu, atau mungkin guru-guru kelas 1, kelas 2 yang memang dituntut seperti itu, ya nggak masalah. Cuma saya secara pribadi, saya ketika disuruh untuk bernyanyi, berjoget, ice breaking dengan murid-murid, itu saya merasa kurang cocok aja. Ditambah lagi kan kita sebagai guru kadang-kadang itu ada peran kita yang bertugas untuk mengingatkan kesalahan siswa, menegur siswa. Kadang-kadang kita harus marah dalam suatu keadaan tertentu. Aneh aja ketika kita habis marah itu tahu-tahu ice breaking gitu. Tahu-tahu habis marah-marah terus joget-joget, ketawa-ketawa, kayak aneh aja gitu. Gimana ya, habis marah-marah terus joget, atau habis kita joget-joget tahu-tahu marah-marah, kayak nggak cocok aja gitu di pikiran saya ya. Ya mungkin pola pikir saya salah kali ya, tapi ya itulah kenyataan yang saya rasakan. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah pernyataan guru-guru badut di akun YouTube suyanto.id itu kalian setuju atau enggak? Dan menurut kalian guru yang ideal itu seharusnya kayak gimana sih? Kasih komen kalian ya di bawah.